Inspirasi Sabda hari ini. Hari ini pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Injil hari ini dikutip dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada pesta Malaikat Agung ini mengisahkan tentang pertemuan Yesus dengan Natanael yang dibawa oleh Filipus. Menarik untuk melihat bagaimana Filipus mengajak Natanael untuk terlebih dahulu melihat dan mengalami. Maka Filipus mengatakan kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Hal ini mau mengatakan adanya tindakan, adanya gerakan nyata. Dan ketika Natanael mengikuti Filipus untuk bertemu dengan Yesus, disitulah Yesus memuji dia sebagai seorang Israel sejati yang di dalam dirinya tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Bahkan Yesus sudah terlebih dahulu melihat dia duduk di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Nah, pengalaman pertama bertemu dengan Yesus itu sungguh menggetarkan bagi Natanael, bahkan membuat hatinya luluh. Sehingga Natanael berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Hal ini diperkuat oleh pernyataan Yesus bahwa perubahan keyakinan dan sikap Natanael ini bukan karena Yesus sudah melihat dia, bukan, melainkan karena ia akan melihat dan mengalami hal-hal besar yang dijanjikan oleh Yesus. Hal apa itu? Langit akan terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada Anak Manusia. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga Katolik yang berbahagia, malaikat yang dijanjikan oleh Yesus inilah yang kita pestakan hari ini, yakni pesta malaikat Mikael, Gabriel,
dan Rafael. Mereka disebut sebagai malaikat agung karena peranan mereka itu sangat penting dalam rencana keselamatan Allah terhadap manusia. Apa peran masing-masing malaikat ini? Dan apa yang menjadi pesannya kepada kita, khususnya di zaman sekarang ini, di situasi sekarang ini, dalam pergumulan hidup kita saat ini, perjuangan keluarga-keluarga kita. Pertama, malaikat Mikael. Ia adalah seorang tentara, panglima perang. Kita tahu apa tugas tentara. Pastilah menjaga. Kalau kita lihat tentara di negara kita ini, mereka menjaga pertahanan keamanan negara kita. Bahkan mereka lah yang akan melawan musuh kalau datang musuh untuk menyerang. Malaikat Mikael menjadi panglima perang yang melindungi umat beriman, yang melindungi kita dari godaan-godaan roh-roh jahat, godaan-godaan setan, atau godaan-godaan kelemahan-kelemahan kita yang melumpuhkan iman kita, yang barangkali kadang-kadang hampir mematikan iman kita. Sehingga ketika kita mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami tantangan-tantangan dalam hidup kita, dalam hidup pekerjaan kita, dalam tugas-tugas kita, terutama dalam keluarga kita, kita tidak langsung pergi mencari Allah yang lain. Kita pasti akan pergi mencari Yesus, bukan pergi kepada para dukun, para normal, mencari-cari di mana kekuatan-kekuatan supranatural itu. Nah, dalam hidup keluarga juga kita bisa menjadi malaikat-malaikat Mikael zaman now. Orang tua menjadi pelindung bagi anak-anak mereka, menjaga iman kekatolikan keluarga. Saat ini kehidupan keluarga-keluarga pastilah sulit, terutama di tengah perjuangan kita melawan situasi virus corona sekarang, sehingga berakibat kepada ekonomi, kesejahteraan keluarga kita. Nah, ketika keluarga kita mengalami kesulitan, anak-anak kita mengalami kesulitan, hidup menggereja kita ditantang, apakah kita langsung pindah gereja? Mencari di mana gereja yang merasakan nikmat? Kalau kita menjadi seorang Mikael, malaikat Mikael kecil, pasti kita akan menjaga iman kita, mengalahkan tantangan-tantangan yang kadang-kadang hampir membuat iman kita lemah. Yang kedua, Gabriel. Gabriel artinya Allah kekuatanku. Tugas malaikat Gabriel membawa kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar gembira. Keluarga kita juga bisa menjadi malaikat Gabriel zaman sekarang ini. Di tengah-tengah canggihnya alat komunikasi, banyaknya berita-berita hoax, gampangnya mencari berita-berita menarik yang kadang-kadang membuat kita menjadi bingung menghadapi situasi kita sekarang ini. Apakah keluarga kita bisa menjadi sumber berita kebenaran? Apakah keluarga kita bisa menjadi sumber sukacita seperti Gabriel yang membawa sukacita? Apakah kata-kata kita bisa menghidupkan orang lain? Apakah keluarga-keluarga kita ini membawa sukacita bukan gosip?
Apakah kita menjadi seorang pribadi yang tulus, jujur, tanpa kepura-puraan seperti Nathanael yang kita dengarkan dalam Injil tadi? Yang ketiga, Rafael berperan sebagai penyembuh, seperti seorang dokter. Kalau kita sakit, kita akan langsung pergi ke rumah sakit, pergi berobat kepada dokter. Kalau dokternya sudah datang, ada rasa lega, gembira, dan ada suatu harapan akan sembuh. Keluarga kita juga dapat menjadi malaikat Rafael yang membawa kesehatan bagi orang lain, kesembuhan bagi orang lain, kegembiraan bagi orang lain, khususnya di tengah-tengah situasi wabah corona saat ini. Keluarga kita tidak harus menjadi dokter seperti yang di rumah sakit itu, seperti perawat yang merawat di rumah sakit itu. Tidak. Keluarga kita bisa menjadi contoh dalam menjaga protokol kesehatan dengan 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kalau keluarga kita masing-masing melakukan hal ini, kita telah menjadi malaikat penyembuh. Kita akan menjadi sumber sukacita. Nah, keluarga Katolik yang berbahagia, mari pada pesta malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael hari ini, mari kita menjadi malaikat-malaikat kecil dalam hidup sehari-hari melalui tindakan-tindakan sederhana. Tidak perlu yang sangat besar. Kita belajar menjadi keluarga Katolik yang tulus, jujur, tanpa kepura-puraan seperti Nathanael. Keluarga kita menjadi sumber sukacita, teladan bagi orang lain, sehingga orang akan mengatakan, mari dan lihatlah keluarga A. Mari dan lihatlah apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka akan melihat dan mengalami kehadiran Allah dalam dan melalui keluarga kita. Semoga pesta hari ini, pesta malaikat ini, menjadikan kita malaikat-malaikat kecil zaman sekarang. Semua